Putra kaya ini mencintai siswi yang licik. Saat hampir menakutkannya, Kaew tiba-tiba mundur. Seperti sebuah bunga teratai. Tidak bisa melewati batasan itu. Apalagi, Chon sudah ada Nim. Pemilik juga tidak suka Kaew. Meski dirinya juga tersentuh, dia juga tidak bisa lakukan hal itu. Chon langsung memegang tangan Kaew. Bilang yang tadi hanya karena dia terlalu sukai Kaew. Jika dia berputus sama Nim, apakah Kaew setuju menjadi pacarnya? Sampai sini, Kaew berpura-pura ragu-ragu. Setelah sudah pikir dengan cemas, dia setuju. Dan berterima kasih atas simpati Chon. Kaew bilang dia bukan gadis dengan pikiran yang terbuka. Saat ini jadi masalah moral. Jika Chon tidak pergi, memang tidak sopan. Jadi Chon bilang dia akan pulang. Dan Kaew jangan banyak pikir. Malam ini harus tidur nyenyak. Tapi yang manis harus diberikan ke Kaew. Chon saat hampir ke pintu. Kaew memeluknya erat dari belakang. Jika tidak ada kamu, malam ini aku tidak tahu harus bagaimana. Saat ini, Chon mau membuktikan sifat yang baiknya. Jadi dia lepaskan tangan Kaew. Bilang hal itu harus dilakukannya. Lalu dia meninggalkan kamar. Setelah Chon pergi, Kaew melihat apartemen yang begitu mewah. Langsung berfoto. Mimpi indah tentang masa depan. Dialah menjadi pemilik tempat ini. Saat ini, Chon menelponnya. Baru saja melihat, Kaew sudah kesal. Dia tidak mau angkat telepon. Hari besok, Kaew pergi ke sebuah apartemen. Rumah bibinya pasti tidak bisa kembali lagi. Tapi jika tetap di tempat Chon, hal itu tidak baik. Oleh itu Kaew menyewa kamar lain. Dia masuk ke rumah itu. Lingkungannya bersih dan segar, memang bagus. Tapi bulan yang pertama harus dibayar 2.000. Tidak ada cara lain. Sekarang bukan saat untuk menghematkan uang. Setelah menyewa kamar, Kaew pulang ke rumah bibinya. Si bibi melihat Kaew. Langsung melemparkan pakaiannya keluar. Menggunung di tanah. Mengutuknya seperti si bajingan. Yang pertama kamu minta aku untuk tinggal di sini. Sekarang bilang pergi lalu langsung pergi. Si bibi yang terus mengutuk sudah menarik perhatian dari tetangga. Ada kerabat seperti ini memang hal yang menyedihkan. Kaew tidak mau bertengkar samanya. Jadi hanya diam, dan mengambil pakaian saja. Tapi si bibi ini melihat Kaew tidak bilang apa. Dia semakin marah. Lalu menyerbu menarik rambut Kaew. Si suami yang jahat ini berlari ke sana. Yang di sekeliling semakin ramai. Saat ini, Cha dan Chon datang. Melihat Kaew digertak jadi mereka langsung membantu Kaew. Si bibi terus marahi. Mereka mengambil bagasi. Lalu meninggalkan tempat ini. Chon melihat banyak luka di tubuh Kaew. Dia sangat menyedihkan jadi beli obat. Kaew membawa Cha ke apartemen yang baru disewa. Melihat kamar yang begitu bersih. Dibandingkan rumah si bibi itu, kamar ini jauh lebih bagus. Saat ini ada telepon. Ternyata pengantaran TV. Kaew minta Cha bantunya menerima. Saat ini, Chon sudah pulang setelah membeli obat. Melihat Kaew yang sedang di depan kaca untuk memeriksa lukanya. Chon segera agak memalukan. Chon mau keluar. Tapi dipanggil kembali Kaew. Kaew bilang dia tidak melihat lukanya. Mau Chon bantunya mengoleskan obat. Tapi posisi lukanya. Tangan Chon terus-menerus gemetar. Chon yang jujur dan baik sedang menghadapi si gadis yang licik dan berpengalaman banyak. Kaew sengaja mengungkapkan bahunya yang terluka. Supaya Chon mengoleskannya obat. Chon tiba-tiba memalukan. Mereka duduk. Melihat luka Kaew. Chon patah hati. Dia terus mengingatkan Kaew untuk berpakaian lebih tertutup. Yang ini terlalu terbuka. Tanpa diduga, Kaew bertanya kepada Chon bahwa tidak mau dia berpakaian terbuka. Karena takut terlihat orang lain atau Chon cemburu. Kataannya memang membuat Chon membeku. Chon bilang dia cemburu. Melihat Chon mengoleskan obat dengan hati-hati. Kaew terus tarik bajunya lebih rendah. Bilang bahwa di sini ada luka juga. Harus dioleskan obat. Adegan ini
Membekukan Chon. Chon seorang polos, tidak berani berpikir lain. Tapi dia bisa merasakan kelembutan di depan. Jarinya mulai bergementar. Saat ini, Cha sudah kembali. Melihat kedua mereka, Chon terburu-buru berhenti. Tapi hatinya tidak bisa bertahan. Sampai malam, Kaeo make up dengan cantik dan melihat kamar yang begitu indah. Jauh lebih bagus daripada kamar di rumah bibinya. Kondisi hidup ini harus dia milik. Melihat wajahnya yang cantik di kaca, dia memakai parfum. Kaeo memang puas. Tiba-tiba ada telepon. Ternyata dari Chon. Chon baru selesai kerjanya. Dia mengkhawatirkan Kaeo. Karena tidak melihat Kaeo, Kaeo berpura-pura tidak mau mengganggunya. Jadi bilang dia sudah kembali ke apartemennya. Chon khawatir Kaeo akan diganggu lagi. Mau Kaeo tetap tinggal di tempatnya. Siapa yang tidak tahu apa maksudnya? Kaeo bilang ada teman bersamanya. Dan tidak mau berepot-repot Chon. Tapi si lelaki tua itu ada kunci apartemen Kaeo. Jadi Kaeo sudah berpindah ke tempat lain. Dan sengaja tidak tunggu jawaban Chon. Dia ambil alasanan temannya pulang untuk matikan telepon. Setelah itu, Kaeo melihat kamar ini lagi. Lalu pergi ke bar. Apalagi kali ini dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa kamar. Tidak ada tabungan. Kali ini Kaeo mau mencari lebih banyak uang. Waeo melihat alat pencarian uang yang utama di bar ini. Dia memang senang. Lalu langsung bilang akan membantu Kaeo kerja lembur. Dan bertanya apakah Kaeo mau turunkan peringkat para tamunya. Sekarang uang dari yang kaya lebih mudah untuk didapatkan. Tapi Kaeo langsung menolak. Kaeo tidak mau merampok tamu dari para gadis di luar. Yang kaya dan kelas atas baru layak dengan pelayanannya. Jika ada seperti itu, setiap hari, dia bisa kerja lembur tidak masalah. Melihat Kaeo begitu rajin, Waeo memang senang. Dan bilang semuanya tergantung pada Kaeo saja. Saat ini, gadis berusia 16 tahun baru diterima Waeo. Dengan kecurigaan Kaeo, Waeo bilang sekarang remaja sangat disukai. Dan menyuruh Om membantu Pareo. Tapi melihat Kaeo yang duduk di sebelah, dia langsung mengejek. Kaeo pada dasar tidak mau bertengkar samanya. Kaeo hanya dimilik tamu VIP saja. Kaeo dan Waeo ke ruang tamu. Baru berbalik, Kaeo melihat On yang sedang menyambut seorang tamu. Tampaknya cukup ganteng. Kaeo segera berdiri. Siswa universitas inilah kupu-kupu malam di bar. Kaeo make up cantik lalu tunggu tamu di bar. Menatap di sekeliling dan mencari yang miliknya. Tiba-tiba di depan ada seorang yang berpakaian setelah dengan sopan. Belum sempat melihat dengan teliti. On sudah lebih cepat. Memandang rendah tindakan ini. Kaeo pura-pura biasa. Lalu bertanya tentang pria itu. Ternyata dialah bos PT Media. Hanya tiba-tiba ke sini saja. Karena dia punya uang dan ganteng juga. Jadi setiap kali ke sini selalu dijaga On. Kaeo bertanya lagi. Pria itu tentu saja bisa menjadi tamu VIP di sini. Kenapa harus milik On? Waeo sudah memahami maksud Kaeo. Jadi segera setuju. Hanya karena pria itu belum pernah bertanya bagaimana bisa jadi VIP di sini saja. Mungkin dia tidak suka siapa. Kaeo pintar segera memahami. Berbalik dan melihat On yang sedang bekerja keras. Kaeo sudah berencana melihat pria ini ke kamar kecil. Kaeo juga pura-pura keluar untuk angkat telepon. Lalu tunggu pria itu di depan. Sengaja menyentuh pria ini secara kebetulan. Kaeo memang licik. Benar. Saat keluar dari kamar kecil, melihat pria ini sedang tunggunya. Dan memanggil Kaeo. Bertanya apakah Kaeo bekerja di sini. Kenapa dia belum pernah melihat Kaeo. Kaeo bilang bahwa dia jarang di sini. Karena dia hanya melayani tamu VIP. Pria ini langsung bertanya bagaimana bisa menjadi VIP. Rencananya sudah berhasil. Kaeo menyuruhnya bertanya Waeo. Lalu melihat On yang sedang datang dengan marah. Kaeo duluan kembali ke tempatnya. Tahu bahwa tujuannya sudah dicapai.
Dia bilang sama Waeu bahwa dia harus pergi dulu. Benar. Kaeo baru saja pergi. Pria itu tidak peduli On lagi. Dia ke tempat Waeu. Bertanya bagaimana bisa menjadi VIP. Belum sampai ke pintu bar, Kaeo ada telepon. Ternyata Waeu kasih tahu bahwa pria itu sudah menjadi VIP. Dan bertanya malam ini Kaeo bebas tidak. Pria ini tentu saja tidak kekurangan uang. Jadi Kaeo segera jawab dia sangat bebas. Saat ini, pria itu sudah keluar. Ketemu Kaeo di depan. Bilang dia bawa mobil dulu. Mereka akan ke suatu tempat. Pikir tentang uang yang bisa dicari. Kaeo memang senang. Tiba-tiba, On dari dalam berlari keluar. Menamparkan Kaeo. Mengutuk Kaeo karena sudah merampok tamunya. Kaeo juga tidak lemah. Dia menamparkan balik. Keduanya bertempur. Tapi Kaeo tidak sekuat On. Jadi didorong jatuh. Saat ini, Waeu tahu lalu cepat datang. Melihat Kaeo dipukul, Waeu bergegas menarik rambut On. Dan mengutuk On karena sudah menimbulkan masalah. Jika tamu pergi semua, apakah On bisa bertanggung jawab? Setelah itu, Waeu terus menghibur Kaeo. Bertanya ada luka tidak? Hal ini memang membuat On semakin marah. Tapi karena dia tidak dihormati seperti Kaeo saja. Saat ini, pria itu sudah tunggu di pintu. Hanya melihat Waeu yang membantu Kaeo ke mobil. Naik mobil itu bersama pria ini. Lalu Waeu memanggil On. Menamparkannya. Dan mengancam jika mengganggu Kaeo lagi. On harus bertanggung jawab kerugiannya. Melihat jejak jari di pipinya. On dirampok tamu, jadi dia tetap marah. Dia hanya pikir cara untuk membalas dendam Kaeo saja. Saat ini, Kaeo sedang duduk bersama tamu. Pria ini penasaran kenapa tidak lakukan hal yang penting. Kesini minum alkohol untuk apa? Kaeo menunjukkan kesombongannya. Bilang dia bukan jenis wanita yang mudah. Mereka harus berkenalan dulu. Bicara bersama. Tentang ide, mimpi. Pria ini pertama kali melihat gaya ini. Dia memang tertarik. Lalu menyuruh Kaeo untuk bertanya apa saja. Melihat pria yang banyak uang ini. Apalagi dialah bos PT Media. Mungkin di sebelahnya tidak kekurangan wanita. Kenapa harus ke bar itu? Pria ini bilang ini hanya niatnya. Jika dia bebas, tidak sibuk dia akan ke sana untuk mencari kesenangan. Meski lingkarannya besar. Tapi dia seorang yang jelas antara urusan kerja dan cinta. Jadi tidak membuat gadis di sana berpikiran berlebihan. Kaeo bilang apakah dia bercanda. Karena Kaeo sering bekerja sebagai model. Juga tahu sisi gelap di bidang itu. Sekarang bagaimana ada pria yang murni? Pria ini lebih tertarik sama Kaeo. Bilang dengan kemampuan Kaeo. Bisa menjadi hot face dengan mudah. Jadi dia mau memfoto Kaeo untuk memperkenalkannya. Tapi Kaeo berwaspada jadi tidak menerima kebaikan ini. Peraturan yang pertama itulah tidak boleh mengambil foto. Jika ada yang lain bisa hubungi Waeu. Hal ini memang menaklukkan pria ini. Pria ini memuji bahwa bar itu memang jelas. Kemudian Kaeo terus bilang. Dia tidak sama dengan On. Kedua mereka sudah ke kamar yang disiapkan. Kaeo mulai tunjukkan keterampilannya. Adegan ini akan dilewati ya. Hari besok, Kaeo yang rajin ke PT sebagai pemagang. Tubuhnya seksi dengan wajahnya yang cantik. Memang menarik semua perhatian dari rekan. Manajer mempersilakannya untuk memperkenalkan dirinya. Lalu Kaeo disusun tempat duduk. Setelah dipandu prosesnya, Kaeo dengan cepat sudah terbiasa sama tugasnya. Dengan kemampuan bahasa asing, Kaeo bisa berbicara sama tamu asing. Jadi dia terus dipuji rekannya. Gadis ini memang cantik dan pintar. Semuanya dilihat oleh si bos yang ganteng ini. Si bos mengajak semua karyawan makan siang untuk menyambut karyawan baru. Melihat bosnya yang begitu pedulinya, Kaeo sangat senang. दुनिया में कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं। आमतौर पर पक्षियों को शांति का प्रतीक माना जाता है। आज धरती पर कई आकार और अलग अलग रंगों के पक्षी मौजूद हैं,
जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, जिन्हें हम पालतू जानवर के रूप में पाल सकते हैं। लेकिन कुछ पक्षी Ikuti pesta yang pertama di PT. Tanpa diduga, Kaeo mendapatkan hal yang luar biasa.